Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke materi bab berikutnya, yaitu materi kita babnya ini Dek, segitiga dan segi empat. Pasti kalian sudah pernah mendapat materi ini waktu sekolah dasar dulu. Jadi hari ini kita tinggal mengingatnya saja. Yang pertama kita akan membahas tentang segitiga. Apa itu segitiga? Segitiga adalah bangun datar yang dibentuk oleh 3 titik yang tidak segaris, kemudian dihubungkan dengan ruas garis. Nah, kenapa saya menjelaskan melalui LKS? Karena materinya sangat banyak, jadi kalau saya nulis nanti takutnya tidak nuntut. Jadi mending saya menjelaskan lewat buku saja. Nah, di sini ada 2 contoh segitiga ABC dan segitiga ABC yang sebelah kanan. Ini ABC yang sebelah kiri. Dari gambar di atas disebut bangun segitiga ABC. Nah, AB, BC, dan AC disebut sisi segitiga. AB, BC, dan AC disebut sisi segitiga. Jadi segitiga itu ada berapa sisi? Ada 3 sisi. Kemudian sudut A, sudut B, dan sudut C disebut titik sudut. Jadi ini, itu, dan sana itu namanya titik sudut. Jadi ada berapa sudut kalau segitiga? Tentu ada 3 sudut. CD disebut tinggi segitiga. Kita lihat CD disebut tinggi. Nah, di sini juga ada CD disebut juga sebagai tinggi. Jadi kalau segitiganya model seperti ini tingginya di sini, kalau segitiganya model seperti itu tingginya di luar. AB merupakan alas segitiga. Nah, ini merupakan alas segitiga AB. AC dan BC disebut kaki segitiga. Alas segitiga tegak lurus dengan tinggi segitiga. Jadi AB itu tegak lurus dengan CD. Tegak lurus, simbolnya seperti ini ya. AB tegak lurus dengan CD. Nah, ini ada simbol tegak lurus seperti ini. Kemudian yang kedua adalah sifat umum segitiga. Yang pertama, jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Kita kembali di sini. Nah, jadi ini, itu, sama dia, itu kalau dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Contohnya seperti ini. Saya punya segitiga sembarang, misal. Nah, di sudut A itu besarnya 40 derajat, di sudut B itu besarnya 50 derajat. Berapakah besar sudut C? Nah, seperti itu contohnya. Nah, kita gunakan sifat yang tadi. Maka cara menghitungnya adalah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180. Sudut A berapa? Sudut A yaitu 40, kita tuliskan 40. Sudut B berapa? Yaitu 50, kita tuliskan 50. Sudut C berapa? Oh, ditanyakan, berarti sudut C sama dengan 180. Jadi ini sifat ya, 180 ini. Kita hitung 40 ditambah 50 hasilnya 90 ditambah sudut C sama dengan 180. Maka sudut C itu besarnya 180 dikurangi 90. Maka sudut C besarnya adalah 90 derajat. Nah, ini contoh untuk sifat yang A. Sekarang sifat yang B. Jika AB, BC, dan AC sisi-sisi segitiga, maka berlaku AB ditambah BC itu lebih besar AC. Kamu tinggal melihat di sini gambar. Jadi AB ditambah BC itu nilainya lebih besar daripada AC. Nah, tinggal melihat di gambarnya. Yang C. Sisi terpanjang selalu menghadap sudut yang terbesar dan sebaliknya sisi terpendek menghadap sudut yang terkecil. Sekarang kita ke jenis-jenis segitiga. Nanti tinggal kalian catat dan dipelajari. Jenis-jenis segitiga itu ada yang segitiga sama sisi, sama kaki, sembarang. Segitiga sama sisi ya sisi ini podo kabeh. Segitiga sama kaki itu kaki-kakinya ini sama. Lalu segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu besar sisi-sisinya berbeda. Sekarang ada
jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya, yaitu segitiga lancip, tumpul, siku-siku. Kalau segitiga lancip gimana? Ya segitiga yang ketiga sudutnya merupakan sudut lancip, dan seterusnya nanti kalian pelajari sendiri. Selanjutnya yang keempat, segitiga istimewa. A, yaitu segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi itu mempunyai 3 sisi yang sama panjang. Contohnya gambarnya ini. Ini namanya segitiga segitiga istimewa. Ada segitiga sama kaki, ini ciri-cirinya. Ini gambarnya sama kaki. Jadi yang sama itu sebelah sini. Terus selanjutnya ada yang namanya segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini cara mengerjakannya harus menggunakan dalil Pitagoras. Bagaimana bunyi dalil Pitagoras akan saya jelaskan nanti di kertas yang lain. Jadi silahkan ini dicatat dulu. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang segitiga siku-siku menggunakan dalil Pitagoras.